Tanda-tanda orang yang mendekati ajalnya. Kami pernah menyampaikan ini. Tanda-tanda orang yang mendekati ajalnya. Apa tanda-tandanya? Tuan Guru Ali menyampaikan ada beberapa tanda orang yang sudah mendekati ajalnya. Kata beliau, tanda-tanda pertama adalah tapak kakinya sudah lurus. Yang kedua, hidung bertambah bungkuk. Yang ketiga, pergelangan tangan renggang. Kemudian berikutnya, pelipisnya juga lekuk. Jadi kalau ada orang yang sakaratul maut, kita lihat ternyata kakinya seolah-olah tidak ada lagi bautnya. Telapak kakinya sudah lurus. Kalau sekarang kan begini. Tapi ini sudah lurus. Lurus begini. Seperti selalu tidak lihat. Karena harus seperti kan. Tapi kalau sudah lurus, maka sekarang masih lurus. Jadi dekat. Kemudian hidung bertambah bungkuk. Kalau sekarang kita bungkuk semua, sujud semua ini, rukuk semua hidung kita. Tapi ketika kita melihat orang yang menghadapi sakaratul maut itu, ternyata hidungnya semakin bungkuk. Sekarang kan begini, tapi semakin bungkuk sampai ini mata ini sampai turun juga ke bawah. Dekat itu, Pak. Jangan tengok wajah kawan sekarang kan, kalau sudah tua memang semakin bungkuk dia. Artinya dia beda dari hari-hari biasanya. Sekarang bungkuk juga sudah ku tengok, berarti dekat. Nah, ketika sakit parah. Kemudian pergelangan tangan ternyata juga renggang. Mana pergelangan tangan nih? Nih. Itu. Nah, goyang-goyang. Kalau sudah terlalu goyang, itu hati-hati, makan banyak-banyak lah malam nih. Maksudnya ini, Pak, ini sudah seperti mau lepas. Mau lepas. Sangat sudah goyang. Kalau sekarang insya Allah belum. Mungkin juga goyang karena memang kurus. Bukan seperti itu. Ini memang seperti melepas. Kemudian ada yang mengatakan orang yang mau menghadapi ajalnya itu, maka bagian duburnya akan terbuka. Maka orang yang menghadapi sakaratul maut itu, ketika masih diberikan ingatan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara, dia merasa ingin selalu memegang bagian duburnya. Tahu dubur, Pak? Lubang belakangnya. Kenapa? Terbuka. Kenapa? Ternyata memang fungsi-fungsi saraf yang ada di bagian itu sudah tidak lagi berfungsi. Semua anggota tubuh ini mulai kemudian melemah. Nah, termasuk tadi itu sudah terbuka dia. Memang itu sampai memandikan begitu, Pak. Pas memandikan kan kita langsung aja keluar ininya. Pas memandikan, nanti kita belajar bagaimana memandikan. Nah, betul ketika memandikan, makanya sebenarnya ketika kita angkat sedikit mayat, ketika kita baringkan supaya kita urut-urut perutnya supaya keluar kotorannya, itu dengan keluar kotorannya. Kenapa? Memang sudah terbuka, dan mulai terbukanya itu anus, terbukanya itu dubur adalah ketika dia sudah menghadapi ajalnya. Dekat itu, Pak. Dekat. Kemudian apa yang kita lakukan lagi kalau orang sudah kita lihat menghadapi ajalnya? Yang kita lakukan kalau memang dia dalam keadaan sakaratul maut, sunnah kita teteskan air ke mulutnya. Ambil air, teteskan air ke mulutnya. Kalau seandainya saudara kita yang menghadapi sakaratul maut ini sangat haus, bahkan kita wajib memberikan air kepadanya. Kenapa? Di situ godaan dahsyat. Mulai kemudian datang jin, mulai datang setan. Dia menyerupai emaknya, menyerupai adiknya, menyerupai bapaknya, padahal jin, untuk menggoda. Mudah-mudahan kita sukses dalam ujian terakhir ini, Pak. Karena ini menentukan. Dia menawarkan air, dia menawarkan sesuatu yang ingin kemudian ingin membelokkan keimanan kita, ingin kemudian supaya kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah meninggal dunia,
Apa yang dilakukan? Yang dilakukan ketika sudah meninggal dunia, yang pertama adalah tutup matanya. Innal mayyita tabi'a ruhahu. Innal basara tabi'a ruhahu. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu matanya ketika dia masih keadaan sadar, detik-detik terakhir itu melihat ruhnya diangkat. Kenapa mata orang yang meninggal dunia itu terbuka? Karena matanya melihat ruhnya diangkat. Maka sunnah hukumnya kita menutup matanya ketika dia sudah meninggal dunia dengan membaca Bismillah wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Bismillahirrahmanirrahim. Tutup dengan menggunakan tangan kanan. Tutup matanya. Kemudian yang kedua yang dilakukan adalah sunnah kita mengikat dagunya sampai kepalanya dengan menggunakan kain yang lebar dan bersih. Tentu dibuka gigi palsunya. Gigi palsunya ada, buka dulu. Tapi sudah lengket Pak, susah dibuka. Jangan dikasih kantang. Tarik pakai tali, jangan, sakit nanti. Jadi bagaimana kalau sudah tidak bisa lagi dibuka? Biarkan saja. Menyiksa jenazah, menyiksa mayit. Kecuali kalau masih bisa dicabut, cabut. Baru kemudian diikat dagunya. Setelah diikat dagunya, baru kemudian baju dan celananya mayit juga dibuka. Benda-benda yang melekat di pakaiannya juga diambil. Ada cincinnya, ambil. Cincin emas itu ambil. Kalungnya ambil semua. Diambil itu. Batu-batu bacanya diambil, semua diambil, semua dilepas. Kemudian luruskan kakinya, luruskan tangannya, atau boleh disedekapkan tangannya ke dadanya. Tetapi tidak ada kemudian aturan khusus apa disedekapkan seperti orang sholat atau diluruskan. Boleh kedua-duanya, boleh salah satu di antara keduanya. Boleh luruskan atau boleh disedekapkan di dadanya. Kalau seandainya sudah lama sakitnya, dia kemudian karena tua atau ketemu mayat ini dalam kondisi dia, mohon maaf, sudah lama baru kadang-kadang kita ketemu, kadang-kadang kan kemudian setelah habis darahnya, itu biasanya mayat kemudian susah meluruskan kakinya karena bengkok. Boleh kita menggunakan minyak makan untuk meluruskan kakinya. Tetapi ternyata sudah sulit untuk diluruskan, jangan dipaksakan. Nah, kalau tarik sebelah sana sampai patah, jangan. Kalau tidak bisa, maka kemudian ya sesuai dengan keadaannya pada saat itu. Kemudian dibuka baju celananya, bajunya dilepaskan, celananya juga dilepaskan, diganti pakaian yang baru. Kalau ternyata masih bisa dilepaskan secara normal, buka secara normal. Tapi ternyata, mohon maaf, bajunya, celananya sudah berdarah-darah, gunting saja, bajunya digunting. Cara mengguntingnya, ya biasa seperti gunting biasa, bisa dari sini, gunting dari bawah, ini kalau masih ada dia, baru melepaskan. Ini kalau susah sudah melepaskannya, celananya begitu juga, gunting. Tapi kalau kira-kira masih bagus, masih bisa dipakai, lepaskan, sedekahkan bagi yang mengambil. Tidak apa-apa. Kadang-kadang nih ibu takut ngambil lagi, tidak apa-apa. Saya kadang-kadang kan sering dikasih, saya sedekahkan. Atau kadang-kadang saya pakai untuk beribadah. Dia bilang itu punya orang mati. Mana pula orang mati kalau kita sudah, kita lagi yang makainya. Dipakai beribadah. Apa maksud orang ngasih itu? Kalau memang kita muat, kalau tidak muat, jangan pula nanti kan kadang-kadang kita ada yang ngasih. Di orang Bugis ini adatnya.
Dikasih kadang-kadang sarung, tengok-tengok sarungnya, kalau sarung cewek kasihlah yang lain. Sedekahkan lagi supaya itu kemudian mengalir pahalanya. Ini saya sejadah ini dikasih. Katanya sejadah orang meninggal, mana pula sejadah orang meninggal, sejadah orang hidup lah ini. Tujuannya apa? Setiap kali dipakai itu mengalir pahalanya untuk orang yang sudah meninggal tadi. Nah, kemudian setelah itu sunnah kita memasang wangi-wangian di sekitarnya. Boleh. Untuk kemudian menetralisir bau yang keluar dari mayit. Apalagi mohon maaf mayit yang sakit lama parah, yang sudah diinfus lama, makan obat-obatan, biasanya juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, kemudian sunnah memperbanyak membaca Al-Quran dan juga tahlil. Pahalanya kita niatkan, kita kirimkan untuk orang yang meninggal dunia. Kemudian di tempat orang meninggal tidak boleh kita ini memperbanyak bicara, bercakap-cakap, bicara dunia, apalagi sampai tertawa terbahak-bahak. Apa kita tidak tersentuh hatinya ketika melihat orang yang sudah meninggal dunia ini masih juga ketawa? Jadi jangan ketawa. Kemudian hal lain yang perlu kita lakukan adalah tadi ketika dibuka bajunya disunnahkan kemudian diharuskan menutup auratnya, ditutup dari kaki sampai di atas kepalanya supaya tertutup semua jasad ini mayit. Seperti Nabi ketika meninggal dunia, Nabi itu ditutup dengan menggunakan tenunan dari negeri Yaman. Ditutup. Kemudian orang yang meninggal tadi tidak ada halangan bagi keluarganya untuk menciumnya. Boleh. Anaknya menciumnya, istrinya menciumnya, emaknya menciumnya, bapaknya menciumnya. Yang penting kalau itu laki-laki bukan mahramnya jangan ikut mencium. Atau jangan sampai istri tetangga yang meninggal, kesiannya aku nengoknya, aku cium juga. Haram hukumnya, tidak boleh. Tapi kalau sesama laki-laki boleh, atau itu mahramnya boleh, tidak mengapa. Kemudian kalau seandainya orang yang meninggal ini ada hutangnya, lunasi hutangnya pada saat itu. Atau setidaknya minimal tahu siapa saja orang-orang yang pernah memberikan hutang kepada mayit. Supaya apa? Sebelum harta warisan dibagi, lunasi hutangnya. Baru kemudian masuk kepada memandikan jenazah. Ada 4 hal yang kita harus lakukan. Ini kita bahas singkat saja. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Kemudian setelah memandikan, mengkafankan atau mengkafani jenazah. Yang ketiga menyolatkan jenazah. Yang keempat menguburkan jenazah. Hukumnya adalah fardu